ini. Tugasnya DPR parlare loh. Iya. Dia punya kekebalan tertentu bahwa diksinya. Untuk supaya ini tidak lebih diperpanjang, apalagi kan ini adalah institusi yang sifatnya koersif. Betul. Koersif itu bersenjata. Nih, ya itu udah latihan aja lah, jangan yang serius-serius. Kan gitu. Latihan apa tuh? Ya salah satunya kan latihan penculikan. Tapi kan tuh namanya latihan. Begitu ketemu lagi di sini ya. Ya kan gitu namanya. Lanjut lagi, ini ada satu lagi yang meresahkan dan membuat politik militer kita juga gonjang-ganjing. Sendi-sendian. Ini sendi-sendi lutut juga ikut agak aneh nih. Kebetulan bicara soal lutut, memang Bjorka ini kalau Anda nonton, Anda luar biasa. Baru pertama kali dalam sejarah saya live di televisi, itu gara-gara Bjorka ini, kamerawan sampai jatuh. Yudi Lakam, sini dulu. Belakang. Sini dulu. Belum pernah saya alami, belum pernah saya. Yudi Lakam, Prof namanya. Prof. Sendi-sendi, akan Anda menyinggung sendi. Tadi Iya. lama loh sendinya. Benar-benar. Nah sebelum itu ada pemicunya. Oh. Itu kawan baik, sahabat, dan rekan kerjanya Pak Bobi. Waduh. Tapi saya melihat ada wajah Pak Bobi di sini. Ya kita lihat dulu. Pak Idam boleh dimunculkan dulu apa sih yang menjadi pemicu dan pemantik tadi kan? Ini diskusi sebenarnya ini ya. Iya. Tadi sebagai syarat ini aja. Ikut update. Pak Idam yang mulia. Boleh tolong. Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan junior dan senior di TNI, Pak. Saya tidak ingin berpihak ke siapa-siapa. Ingin penjelasan dari saudara Jenderal TNI Andika dan penjelasan dari Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Ada apa terjadi disharmoni begini? Bahwa Bapak yang di belakang nggak perlu hadir. Ada apa sih ini? Jangan ada dusta di antara kita dong. Masa setiap ada panglima, dari ke panglima ke kasat begitu terus? Dari zaman Pak Muldoko ini. Pak Muldoko ke Pak Gatot begini, Pak Gatot ke Pak Hadi begini, Pak Hadi ke Pak Andika begini, Pak Andika ke Pak Dudung begini. Sampai kapan, Pak? Kenapa kalian yang ego begitu? 450.000 itu tentara, bapak saya pun tentara. Kalian sudah menikmati amanah kok nggak bisa menjaga? Hanya ego-ego begitu saja. Kalian mau manggung jadi capres, jadi cawapres. Oke. Saya kira Pak Dudung. Itu banyak yang agak disensor untuk tidak memicu keributan-keributan lainnya ya. Nah, gimana Pak Ari? Pak Torik, gimana kita memulai sesi Ya itu tadi bahwa lagi ada panas-panas Bjorka ini ya kan. Ya. Komisi 1 baru Pak Bobi aja yang bicara nih karena yang lain sibuk urusin ini. Kita masih halus ya, masih halus. Masih ya. halus. Jadi kita tarik lah Pak Bobi ke kitohnya ya. Iya. Buat ngomongin ini. Udah ya. bener ngomongin Bjorka, tapi juga harus ngomong soal ya, ini. tapi Prof Ege pasti punya pertanyaan yang substansial dan Iya, esensial kepada Komisi 1 dan juga Pak Ponto sebagai mantan kepala baris. Karena saya itu juga mengikuti gaya kalian, tidak terlalu mengumbar gitu ya. Ada kata-kata yang tidak perlu diucapkan. Misalnya kata gerombolan misalnya, itu tidak boleh kita ucapkan misalnya. Itu kan itu sebetulnya yang hilang dari situ. Betul ya? Ya, jadi itu nggak boleh Pak kita Idam yang Pak Idam ini. nggak Pak boleh Idam. kita ucapkan ya kata-kata itu. Karena itu yang jadi pemicu. Ya, karena itu kita nggak ucapkan malam ini. Nah, Iya. dengan demikian, saya sih sebelum sampai ke Pak Bobi dan teman-teman di komisi, untung tadi loh wajah Pak Bobi ketutup TV parlemen. Iya. Saya cari-cari yang mana, oh ada tutupan TV parlemen gitu. Boleh nggak dibandingkan dulu? Itu Mbak Nurul Arifin berusaha udah nunduk dikit. Ke sebelahnya. Dia udah kasih tahu kameramen juga. Geser dikit. Cuma kamerawannya nggak bisa ada karena lagi jatuh. Nggak balik. Kayak yang tadi, boleh nggak kita gabung? Ini saut-sautan nih soalnya. Oke. Kita nggak bisa menganalisis ini sebelum misalnya ada tanggapan dari siapa yang nanggapin yang lain siapa? Yang di bawah dulu. Yang Boleh. Kemarahan yang di bawah Iya. dulu ya. Pak Idam boleh dulu. Boleh nggak? Jadi kita lihatnya dulu. Iya. Jadi kita lihatnya komplit. Hai Effendi Simbolon, apa maksud saudara mengatakan TNI seperti gerombolan, lebih-lebih dari ormas? Kami tidak terima. Jangan adu domba TNI. TNI tetap solid. Kami tunggu klarifikasi Anda. Bravo TNI.
Untung Wih. Jadi Nah ini juga ada pemicu sebelumnya. Iya, iya, Kenapa iya. kemudian rekan-rekan ini, ya kan, kolega-koleganya Pak Laksamana ini. Anda bilang ada satu lagi kan maksudnya kan? Ada satu Oh, lagi. iya, Boleh kita saksikan Iya dong, aja? supaya kita komplit. Coba tolong Pak Idam. Kita menjadi petarung, jadi jagoan, ya tidak yang sayur. Saya lihat itu diam semua. Nanti lihat ambil dua saya buktikan kalau kalian, kalau nanti saya bahwa jangan kita diam saja. Dia itu siapa? Gak berpengaruh, gak berpengaruh. Harga diri kehormatan kita, kok diinjak-injak sama dia? Karena saya tahu juga dia dapat angin masalahnya, sehingga kita duduk semua diam. Ya. Ke depan nggak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sudah diajarin apa yang harus saya sampaikan di media. Ya jangan salahkan nanti prajurit kita ngamuk gitu loh. Prajurit kita ini sekarang di kelompok, di grup Tamtama saja udah mobil orang, sudah panas. Ya kelompok Bintara sudah marah. Kok kita kelompok perwira santai-santai saja itu. Nggak ada sekat pangdam yang tergerak sedikit pun. Apa takut jabatannya dilepas atau gimana? Dan rem dan dim juga saya lihat santai aja meninabobokan jabatannya. Jangan terbiasa seperti itu saya minta. Ya, silakan kalian tergerak, berdayakan itu KPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian dari sini Polon. Masif lakukan, nggak usah ada yang takut. Ya, nggak usah takut kalian dicopot dan segala macam. Saya tanggung jawab. Nah, saya minta ini buktikan, ya. Jangan kemudian diam saja, ya, takut pangkat dan jabatannya dicopot. Kalian sudah bisa lihat buktikan apa yang saya lakukan di Polda Jaya. Ya, pangkat dan jabatan itu Gusti Allah itu, Tuhan yang ngatur, bukan siapapun, ya, bukan siapapun. Jadi nggak usah takut kalau harga diri, kehormatan sudah diinjak-injak. Kok kita diam saja gitu. Saya tidak lihat ada letkol, kolonel ngomong, ya, bintang 1, bintang 2 ngomong, bergejolak gitu. Tidak ada yang saya lihat itu. Yang diam-diam saja. Dan dia pun jadi akhirnya merasa benar. Ya, tekankan lagi tidak ada lagi ya pengkondisian dari Effendi Simbolon untuk minta-minta ke wilayah. Gak usah takut kita. Ya, kalian gak usah takut, tidak berpengaruh. Komisi 1 itu tidak berpengaruh. Ya, dia kerjanya yang minta. Komisi 1 itu banyak yang bagus. Semuanya bagus kecuali dia, Effendi Simbolon. Yang lain tidak ada. Diralat tapi di akhir. Komisi 1 itu. Tapi minta ke wilayah-wilayah itu apa maksudnya? Nah, terus ini. banyak yang bagus. Nggak ada yang bagus, nggak ada Nggak berpengaruh. baru. Pak Bobi duduknya langsung berubah kan? Iya kan? Harus semua. Tapi banyak juga misalnya yang Tapi bagus. kan terakhir kan semuanya. Semua bagus. Kecuali. Prof Ege, coba ini bagaimana kita secara komunikasi politik? Saya pada bagian ini agak takut menyampaikan pendapat. Kenapa? Ya, bukan takut pada Bjorka. Ini takut bahwa ini ada kemungkinan pendapat-pendapat ini sebagai sesama Effendi. Enggak, bukan, maksud saya beginilah. Salah Effendi nanti. Iya benar. Ini negara. Perintahnya Effendi di Effendi ini ya. Iya, dari bukan keluarga besar Simbolon, keluarga besar Effendi. Yang Effendi pertama, dunia ya. seluruh kita sama kedudukannya di depan hukum. Ya. Yang kedua, kan biar bagaimanapun negara ini basisnya civil society, betul nggak? Ya. Ya? Jangan juga ada yang merasa lebih tinggi kedudukannya dari yang lain. Nah yang ketiga, kalau saya adil melihat 3 video tadi, walaupun yang pertama harus diakui diedit ya, kata gerombolannya hilang. Ya, belum tampil. Itu kita harus- kebijakan editorialnya Pak Idam. Iya. Nggak, yang lain edit juga dong sebetulnya gitu. Karena sama memanas-manasinnya, kayak gini deh. Oh berarti Pak Idam nggak fair dong berarti ini? Nggak bukan. Ini kan sama seperti Dam, saya belain sedikit Dam. Itu bahwa ini dia ingin menghilangkan kata utama yang memunculkan video kedua. Ya, ternyata. Tapi kemudian di video ketiga lah penyebabnya gitu. Jadi dia mengawasi video pertama dan video kedua,
Tapi sebetulnya masalahnya bukan di video kedua, di video ketiga. Jadi yang Video kedua, itu. Iya, video kedua itu FKPI. konsekuensi yang ketiga ya. Iya, sebagai akibat dari yang ketiga. Lupa, Nah, Pak Idam. saya mau bilang begini, yang pertama barangkali dengan ada pilihan kata gerombolan itu memang tidak elok, ya. Tapi saya juga nggak membayangkan nantinya anggota DPR Komisi 1 dan Komisi 3 dan lain-lainnya itu kalau mengundang partnernya, mohon maaf Pak ya, ini saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf lebih dulu ya Pak, gitu ya. Mohon izin, ampun. Iya. Ampun. Jangan gitu ya Pak. Jikalau Diko. Jadi ini tugasnya DPR parlaril. Dia punya kekebalan tertentu bahwa diksinya. Saya bukan dalam rangka membela sesama keluarga besar Effendi. Effendi Tapi sedunia. diksinya yang tadi dihilangkan itu dianggap kurang elok, bisa jadi. Ya. Jadi. Cuma kalau jangan salah yang menilai dari 3 video tadi, mana tuh yang lebih membuat orang bergejolak gitu. Yang mana coba? Tadi Anda bilangnya di awal nggak berani berpendapat, Iya. tapi panjang juga Anda pendapatnya. Enggak. Pendapat saya itu diamankan oleh menyerahkan kepada halayak. Dari 3 itu, coba dilihat. Nah, bagian yang lain yang mau saya katakan, ini menarik tadi garis bawah, Anda yang paling jeli. Anda yang paling jeli, kekuatan malam ini itu di Anda. Yaitu minta-minta. Ya kan? Seakan-akan Komisi 1 ini semuanya baik, kecuali kalau ada yang minta-minta. Iya. Minta-minta ke wilayah. Ke wilayah. Minta-minta apa Itu nih? aku nggak ngerti itu bahasa Saya sipil kita ini kan. nggak terlalu paham minta-minta apa gitu. Jadi kurang lebih maksudnya adalah karena minta-minta nggak dapet, lalu begitu. Itu kata Kata video yang ketiga. siapa yang mengatakan? Saya tadi siapa ya? Itu keluarga besar apa ini? Apa ya? Keluarga besar yang Effendi sedunia kan udah tadi. Udah. Ya, ini Ya, yang ya. ketiga. Jadi saya ingin mengatakan gerombolan kata kunci 1, kata kunci kedua minta-minta. Apakah demikian? Cuma kita ke depan mudah-mudahan nih Pak Dudung nonton, Pak Panglima nonton. Kalau Pak Panglima belum banyak komentar kan? Mungkin Pak Dudung ngopi seperti lagunya. Pak Dudung Ngopi. Pak Camat. Nah, saya ngopi. ada 2 kali lebih hebatnya malam. Betul. Yaitu apa? Kenapa masalah ini harus diselesaikan dengan begitu? Harusnya Kenapa tidak Ikut lagu Pak Dudung. Pak Effendi Simbolon ngopi. Pak Dudung ngopi. Saya ingin mengatakan gini ya, kita harus menghargai TNI yang profesional yang sampai saat ini masih ada di ujung-ujung Papua ya Pak? Masih ya. Cuma jangan Kenapa juga, itu harus ditanya? Itu tentu ada pasti ya. penting-penting. Tapi maksud saya jangan sampai juga kita nih lama-lama seperti Anda tadi tuh. Begitu jalan terus kemudian ada ketakutan dalam supremasi sipil dan militer. Mohon izin Bapak. Iya. Kalau kurang berkenan. Kalau kurang berkenan Jikalau- jangan Pak. Jikalau Diko. Iya. Kalau tidak Anda hitung pagar kan. Jadi jangan sama-sama kita seimbang. Iya. Equal kan? Jangan ada ini supremasi sipil kan. Betul. Supremasi sipil Pak DPR. Siap, betul. Wah. Jadi dengan segala hormat saya mengatakan ini bisa diselesaikan dengan cara ngopi. Keren kan? Anda yang paling hebat. Aman Anda. Minta. Anda bukan kira aman. Aman. Tapi Anda yang paling hebat. Tapi Pak Idam berusaha menetralisir di awal. Maksudnya Yang ketiga. Pak Idam ini kan. Saya lihat gitu, 1 diedit berarti kan ingin mengurangi akibat pada yang kedua. Yang ketiga yang bobol-bobolan. Istilah tadi udah bener lah. Bobol-bobolan itu yang di ketiga gitu. Kasih dulu Pak Bobi, gimana nih Pak Bobi? Ya, saya ingin Tentara kita mempertahankan. taruh terakhir. Kan Anda sudah manunggal dengan kultur tentara nih seperti minta-minta itu apa maksudnya itu Pak? Nah ini, saya ingin memaintain yang tadi dikatakan dari awal tadi, memaintain work-life balance. Jadi supaya pengen ini balance. Nah, kalau balance itu dalam artian antara hubungan profesional dengan hubungan pertemanan. Yang satu teman, tapi kalau yang satu Pak Dudung adalah ketua dewan pembina saya di Ikatan Alumni Sekolah, itu kan. Jadi Ada lagi keluarga besar alumni sekolah. Jadi Trisakti. Nah, jadi sebenarnya untuk supaya ini tidak lebih diperpanjang, apalagi kan ini adalah institusi yang sifatnya koersif. Koersif itu bersenjata. Nah, inilah yang kiranya memang semua Ini harus agak nggak setuju saya, nakut-nakutin nih kalau yang ini. diselesaikan dengan lebih cepat. Saya duduk sebelahnya aja udah mulai takut nih. Jangan menyelesaikannya jangan dengan pendekatan itu. Enggak. Padahal Pak Ponto yang laksamana bener lebih santai. Maksudnya kan? Saya takut loh, ini menyelesaikannya. dengernya takut saya. Menyelesaikannya
Ya itu tadi, dengan yang bersangkutan langsung saja melakukan komunikasi publik yang kira-kira bagaimana yang propernya. Saya rasa dengan kopi Nah, selesai. ya. Pak Bobi, tapi Muncul sebagai berdua. mitra Anda, ini kita lokalisir dulu. Ini kan tadi kata Profesor Effendi, pidato gambar satu yang diedit secara kasar dan ugal-ugalan oleh Pak Idam berhasil meredam ini ya. Ya. Yang kedua juga demikian. Yang ketiga agak bobol. Iya, Nah, iya. coba Anda kasih komentar terhadap pidato ketiga ini mitra Anda juga. Nah, tadi. itulah yang yang- dianggap pemicu ada Enggak, janganlah, Ya. jangan pakai kata pemicu. Ya udah, pemicu. pokoknya- Apalagi Anda nunjuk-nunjuk saya kan berarti Anda ingin Anda bantuin mengatakan, saya maksudnya. Saya cuma bilang pidato ketiga itu menyebabkan pidato kedua gitu. Ya, Iya. memicu Ini agak kurang hilang jeniusnya nih. Gimana Pak Bobi? Ya itu tadi, yang profesor komunikasi politik aja bingung, apalagi saya yang bukan profesor. Iya, Tapi utamanya dalam pidato yang ketiga, nanti lihat tanggal 26 ya, 26 itu memang semoga kita ada rapat lagi. Nah disitulah kita semoga tanggal 26 sebelum tanggal itu ini semua sudah selesai. Oh, yang dimaksud Sehingga tanggal kita- 26 oleh orang di video ketiga tadi adalah rapat di Kita Ini, rapat Pak, ya? lagi memang dalam siklus anggaran ini sebelum diketok di awal Oktober ini memang masih Kemhan dan TNI ini masih ada satu kali lagi rapat dengan kita. Oh. Dan memang biasanya sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya yang rapatnya semuanya lengkap kumpul itu ya rapat terakhir ini biasanya. Oh gitu. Tapi secara substansi gimana? Anda sebagai anggota parlemen yang menjadi mitra yang harusnya mengawasi juga kan? Bapak di video yang ketiga tadi melihat konten dan substansi video bapak-bapak di video ketiga tadi itu bapak jenderal Ya yang kalau saya tadi mengikuti punya kekuatan saja sekali koersif. lagi mengikuti work life balance yang katanya Pak Profesor menyerahkan kepada publik tadi kepantasannya Jadi bagaimana. secara ya prosedural dan substansial tidak dinilai punya problem. Ini bukan kabar baik. Anggota DPR aja mulai agak takut. Dalam konteks hubungan sipil dan militer. Tapi kan problemnya gini, Bang Bobi, ada orang mengatakan bahwa kalau memang TNI ini tersinggung ya itu wajar dengan pernyataannya Pak Effendi. Ya namanya tersinggung bisa siapa aja bisa tersinggung Ya, ya. gitu kan. Tapi kalau sudah masuk ke upaya yang memobilisasi, nah di sini timbul masalah nih. Ada upaya? Ada apa nggak upaya? Ini tadi kan kok diam. Masif kan itu kan kata-kata yang Oh, itu secara komunikasi mobilisasi itu ya. ya kan berupaya memberikan order gitu kan. Jorokin orang kan ini. Nah, itu. Nah, ini lebih tajam loh, Iya. lebih tajam. Apakah kalau Pak- ada Bang Panda pasti dia bilang kau hebat sekali. Karena lebih tajam, memberikan order. Tapi gua bikin tinggi general abis ini gua simpulkan lagi dengan cara yang agak salah nih. Gimana? Ya kan? Ini order apa enggak? Oh, pertanyaannya order apa tidak? Saya rasa tidak lah. Ini benar. Makanya supaya ini tidak terlalu panjang jauh, saya selalu mengatakan kalau tentara ini kan hierarki komando. Jadi supaya sejuk ya sudah Panglima saja langsung Sebetulnya menjawab loh. sampaikan. Menjawab, ini sebetulnya menjawab. Cuma Apa? dengan kalimat yaitu apakah ini order apa tidak? Hierarki. Hierarki. Order. Order. Hierarki loh. Anda menerjemahkan Maksudnya ini ya hierarkinya bahasa yang itu dari beliau tidak bisa Panglima. katakan Nggak secara. mungkin datang dari bawah ke atas kalau hierarki. Order, Oh. perintah. Seperti yang terlihat dalam video. Dalam pernyataan Bapak anggota Pernyataan. DPR. Tapi kepala staf itu kan membina. Kalau Oke. memobilisasi itu Panglima. Seharusnya Panglima. Iya, jadi oleh karenanya supaya tidak berpolemik terlalu jauh, Panglima harus memastikan apakah ini mobilisasi ini Oke. Bapak tahu, Ah. apakah Bapak anggap ini bukan mobilisasi. Nanti kan tanggal 26. Itu akan ditanyakan nggak di 26 nanti? Tanggal Iya. 26 itu rapat anggaran sebenarnya. Tapi kalau ada isu aktual seperti ini saya rasa akan ditanya. Oke. Jangan ditutup Iya. rapatnya Pak Bobi. Jadi, Pak Tori. Jangan ditutup Iya. rapatnya. Iya. Komentator ini suka tutup rapat masalahnya. Jadi Pak Tori Iya. intinya kalau kata yang mulia Pak Bobi, video ketiga tadi tuh bukan order, tapi Membina. Membina. seperti undang-undang sebelum ada undang-undang PDP, tolong dong. Makanya dijaga, tolong aja, minta tolong. Nah, Ini makanya Anda tuh hebat sekali. Kalau 3 kali jenius, yang ini Cocokologi akurat. nih, cocokologi Akurat, nih, betul. cocokologi. Membina ya. kayaknya yang paling berani di antara kita semua satu itu tentara. Ya. Ini dia. Nah, kita tanya, nih Pak Laksamana ini kan
quote unquote ini junior Anda semua nih Pak. Ya. Dinda-dinda lah. ini. Dinda nih, seperti dindanya Pak Bobi kan ada Ruli di situ. Nah, ini gimana Pak Laksamana melihat sampai akhirnya ada pernyataan seperti itu, ada kemarahan-kemarahan yang ditunjukkan. Dan bahkan Oleh prajurit-prajurit ada kita. dugaan ini mengorder gitu untuk memobilisasi. Dugaan, dikasih dugaan. Ya, jadi kalau kemarin kan sudah aku bilang, jangan sampai yang salah menerima itu kan yang bawah. Oh, Iya kan? Iya. Jadi yang bawah jangan jalan sendiri, yang bawah. Nah, Sel-sel tidur ini sel jadi tidur bangun, jangan ya. bangun, gara-gara itu kan. Ya, karena belok kanan hati panas. Nah itu dia. Nah ternyata yang muncul ini lain. Yang dilihat lainnya kok, yang atas ini kok tidur. Nah kan itu. Nah, karena yang atas yang tidur kan dibangun karena dibangun ini ada seperti ini. Tapi masalahnya kalau yang atas itu dia sudah tahu seperti Pak Bobi bilang mana yang kasih perintah, mana yang enggak. Kan sudah ada pertimbangan Oh itu. iya, betul. Kalau Gitu. izin Tapi memang sebagai atas kan merasa waduh, saya kok kalau Pak Sambo bilang terlecehkan, nah ini juga merasa seperti itu kan. Nah ini yang bawah sudah muncul, lah kok atas kok enggak? Nah yang bawah sudah otomatis. Oh artinya Anda melihat ini bottom up ya, bukan order Oh ya dari pasti atas. bottom up kan dari awal lah kau bilang, pasti yang duluan panas pasti yang bawah. Nah tapi izin Pak, Masih yang bawah. Pak Laksamana izin Pak, di video yang ketiga itu analisa Anda gimana Pak? Nah begitu yang, tapi kalau minta-minta aku nggak ngerti tuh minta apa, yang diminta itu nggak tahu itu. Gak ada yang tahu di sini. Saya juga nggak tahu Pak. Nggak tahu. Nggak tahu tapi Nggak, kenal. pelan-pelan. Ini penting, izin saya menjawab. Iya, itu. Karena kita semua di sini nggak tahu, Ya. maka tanggal 26 rapat anggaran, gitu ya. Ya. Karena kita nggak ada yang tahu. Iya. Betul kan? Iya. Karena itu dibutuhkan rapat. Kalau kita semua sudah tahu, nggak perlu ada rapat anggaran. Betul kan? Iya, Oke. iya, Pak. Aman. Silakan Pak Nah. Laksamana. Jadi kalau minta-minta itu tidak tahu. Nah, Soal tadi yang agak keras tadi, jangan diam aja, jangan Ya. takut dicopot. Saya tanggung jawab. Gerakan saya tanggung jawab. Dandim, FKPPI, Danrem, ya, nah, Dandim, nah, FKPPI. iya. Ya, itu silakan. harapannya yang atas bilang bikinlah latihan itu kan, latihan. Latihan penculikan tadi. Nah, itu tadi kalau aku bilang kalau Keluar dari mulut bikin- Anda, Bos. Kan udah bikin pernah latihan. keluar. Oh iya, Udah benar. pernah Kan keluar. latihan itu kan udah aku bilang. Pak, ini latihan boleh, doang. kamera ke sini, saya boleh pulang? Enggak. Makin lama makin menakutkan loh. Iya. Jadi tadi Bukan penculikan, Prof. Latihan. Iya. Saya tetap berprinsip supremasi sipil. Nah, Ya. itu. Anggota DPR udah mulai takut. Jangan koersif. Tentara? Tentara bilang latihan penculikan. Loh, kan ada kan Nggak, lebih apa baik maksudnya kita latihan pulang nih. Kan memang itu kan Lebih ada baik latihan. pulang loh kita ini. Ada Karena kan latihannya, tapi kan bukan Detik TV menculik. tidak Beda. bertanggung jawab terhadap akibatnya kan. Latihan. Maksudnya ini dengan saran Anda kepada dinda-dinda Anda nih ya tadi. Nah, kalau begini ya itu udah latihan aja lah, jangan yang serius-serius. Kan gitu. Latihan apa tuh? Laksamana. Ya salah satunya kan latihan penculikan. Tapi kan tuh namanya latihan. Begitu ketemu lagi di sini ya. Ya kan gitu namanya. Begitu, aduh salah tangkap, waduh gagal aku kan. Jadi ketika kita melakukan latihan itu banyak hal-hal yang lucu-lucu. Kalau di Begitu sekolah, ditangkap loh, kalau kok waktu- ini yang kalau ada di waktu- sini kok bukan ya sorry ya. Kalau waktu di tempat saya sekolah Kan gitu. dulu, dia bilang, Ah, itu. it's joke, it's not funny at all. Bukan lagi bad joke, it's not funny at all. Gitu ya. Latihan penculikan, terus kemudian, waduh salah tangkap. Hey! Iya kalau, bentar dulu, iya kalau Effendi yang itu, kalau salah tangkap Effendi. No, it's not funny at all. Nah, ini Tapi It's kan not funny at all. latihan. kan ini yang aku bilang. Latihan kan mulai. Artinya maksud Anda lebih baik dengan metode-metode latihan penculikan itu dibanding Lah dibanding yang tadi. pidato ketiga. Apa? Kenapa? Lebih mending itu dibanding Kalau video yang ketiga? tadi itu bisa diterjemahkan, ini bukan latihan lagi nih, serius ini. Oh. Nah, iya kan? Jadi serius ini. Meskipun Bisa efek diterjemahkan jerahnya sama. deklarasi perang Meskipun- gitu. iya kan? Bisa diterjemahkan Jadi deklarasi. kalau begitu disalah terima ini serius. Yang bawah Tapi yang kalau salah yang terima. bawah ya kan tapi kalau ada kata-kata latihan di depannya, nah itu banyak ininya di belakang itu latihan itu.
banyak. Malah bisa makin akrab ya malah. Oh iya, itu Stockholm itu syndrome. salah. Jadi memang dalam Stockholm latihan, syndrome itu lama itu menderita dulu. banyak. Dibanding Stockholm syndrome itu nyaris mati baru jadi kemudian ketawa. muncul. Begitu latihan. Oh iya ya. Tapi kalau dibilang seperti tadi, itu bisa diterima ini perintah. Itu susah itu. Apa efeknya, Laksamana? Junior Anda tuh tadi bilang seperti Ya makanya kalau yang tadi itu diterima yang bawa itu perintah dan dia jalankan, seperti Baradae langsung dijalankan, gimana coba? Kan kita ada kalanya nggak tahu ini psikologi anak-anak di bawah ini berapa persen dia patuh dan taat kepada perintah yang diberikan atau signal yang diberikan. Ada kalanya kan signal aja. Sandi-sandi tadi. Ya, sandi-sandi tadi, sandi-sandi. Berapa persen ini anak-anak ini bisa menerjemahkan? Mas Bobi nggak mau pindah komisi Iya lagi, kan? Mas? Makanya kalau dikatakan latihan di depan, sudah pasti latihan, ini nggak serius main-main lah ada. Tapi kalau tidak ada kata latihan di depan, nah ini yang bawah ini kita nggak tahu berapa persen yang Ini balik lagi ke kuliahnya Laksamana waktu itu. Iya kan? Bahwa ini kultur militer. Nah, itu dia. Itu kan. Tapi efek dari video ketiga dari junior Anda itu tadi gimana? Nah itu yang saya nggak tahu kepada anak gua di bawah ini, berapa persen yang menerima ini perintah, apakah ini setengah perintah, apakah ini guyon, apakah ini latihan, ini berapa persen kita nggak tahu. Tergantung kedekatan antara Panglima dengan Kasat dengan para perwira di bawahnya ini seberapa dekat. mengakar beliau. Seberapa. Tapi kalau di judulnya latihan, Tapi kalau jalan sudah pasti latihan, sudah ada batas-batas. itu. Itu Latihan pasti. ngopi. Ya, karena waktu itu Kalau ngopi nggak perlu latihan. Karena Sudah ada Ada lagunya, batas. sudah ada lagunya, sudah ada lagunya. Prof, karena waktu itu Pak Laksamana pernah menjelaskan Iya. kultur di DPR sama institusi Ada militer batas. itu beda gitu. Nah ini bahasa militernya kayak gini kira-kira. Jangan gitu. bahasa Paling ini, militer, udah. bahasannya lah, bahasan. Ya yang pertama, apakah mau dinyatakan tiba-tiba Pak Effendi Simbolon sebagai anggota DPR yang terhormat menyatakan minta maaf karena takut latihan? Untuk latihan. Iya, karena Ya, takut kena tergantung. latihan nantinya gitu. Takut efek dari Kita takut nggak tahu, mendapatkan efek dari Nggak tahu video beliau ketiga. Enggak, beliau menyatakan permintaan maaf. Udah, Permintaan ada, maaf. Pak. Nah, apakah Pak karena Idam, Pak takut Idam boleh kena latihan? ditampilkan dulu Pak Idam. Itu ya Karena takut kena latihan. Kan ada yang nggak Ada bilang videonya, kalau ada videonya. latihan. Nggak ada pernah muncul, kan saya yang bilang. Oke. Terus yang kedua, yang agak Kan penting saya sambil bilang. gambarnya dimunculkan. Bukan Kan itu. kalian kan dari tadi nggak mau nyebut nama gitu, dan di acara ini kan kita nggak mau nyebut nama. Di video itu kan munculnya gambar Jenderal Dudung gitu kan. Kita nggak, maksud saya begini, saya tetap hormat, saya pernah ketemu dan sampai kapanpun nih, sampai acara ini pun saya tetap punya Pernah rasa ngopi hormat juga gitu. ya? Ketutup nih wajah saya. Pernah ngopi nggak Prof? Hah? Pernah ngopi? Pernah ngopi di kantornya. Ya. Tapi yang menarik tadi ada kalimat ini, pelan-pelan ya, tolong diperhatikan. Ada yang mengajarin kita untuk berbicara kepada media. Coba lah tadi. Iya, Ada. Ya kan? Udah. Kita perlu tahu siapa nih yang mengajarkan. Ya kan? Sampai Pak Jenderal Dudung yang kita hormati bicara seperti itu. Karena dalam kasus yang lain ada ahli, penasihat ahli yang membuat rancangan itu loh, yang disampaikan ke Oh, publik. ada trauma ya. Ya kan? Iya, Ternyata iya, keliru iya. besar itu. Iya. Bahaya karena begitu rancangan itu memuat dua kata, yaitu pelecehan seksual, hancur sudah itu rancangan. Artinya peran Algoritmanya- penasehat komunikasi Nah, siapa pimpinan ini? ya. Karena disebutkan, kita sudah Oke. dikasih tahu sama siapa, dan ini yang kita sampaikan Oke. untuk ngomong kepada media. Nah, maksud saya mau ngasih tahu nih, siapa nih yang memberitahukan ngomong di media boleh terbuka seperti itu. Iya. Oke, Ya kan? ini kita lihat tadi video 1 yang menjadi akar, video kedua menjadi reaksi dari Iya. sebenarnya video ketiga yang lupa diedit oleh Iya, Pak iya, Idam. iya, iya. Ini menghasilkan juga efek video keempat ini. Oh, ada video boleh keempat. kita lihat dulu, Pak Idam. Wow. Apa ini? Saya WA ke Panglima dan Kasat untuk mohon waktu dan direspon oleh Panglima. Kemudian kemarin saya jam 12 ada di kantor beliau, saya ingin poin menanyakan sikap-sikap dari TNI dan juga saya menyampaikan maaf saya. Jadi saya mendahului dari yang difasilitasi oleh Pak Ketua saya dan Pak Panglima menyampaikan tidak ada masalah. Jadi
sangat clear gitu. Ya, nanti silakan teman-teman menanyakan langsung. Ada lebih elok kalau yang bersangkutan yang menyampaikannya. Nah, ke Pak Dudung belum direspon, saya udah minta waktu. Saya akan hadir sendiri. Ya. Saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya sampaikan. Saya bertanggung jawab apa yang menjadi sikap yang saya sampaikan. Dan itu pertanggungjawaban saya ke Tuhan. Ya, saya juga punya kehormatan. Ya, kehormatan saya akan saya bawa sampai ke pusara saya. Ya, saya akan pertanggungjawabkan itu. Oke. Gimana, Prof? Kata-kata minta maaf ada tadi ya? Minta maaf kepada Pak Panglima. Ya, karena yang baru direspons WA-nya oleh Panglima. Oke, Panglima. Ya, jadi mudah-mudahan itu bukan karena ada latihan-latihan tadi. Nggak dibilang. Nggak dibilang, oke. Justru karena nggak ada latihannya. Iya, kan nggak ada itu. Lebih bahaya kalau kata Pak Laksamana kalau nggak ada latihan. Jadi maksud Bapak kalau nggak disebut sebagai latihan malah lebih bahaya. Oh, lebih bahaya. Nah, itu yang saya nggak Kalau tahu. cuma dibilang latihan, ya itu. Ini yang akan Tapi kalau mengganggu, tidak ada kata latihan, apa namanya, wah, work itu. and life balance saya. Itulah budaya. Iya, ya. Enggak. Jadi saya tetap mengatakan, saya tidak pernah mau menilai kata-kata gerombolan itu sebagai diksi yang baik. Ya kan, betul kan? Walaupun Anda di DPR, kata-kata gerombolan menurut saya memang tidak pas gitu ya. Apa yang membuat emosi sampai ke sana kan semua orang bisa juga salah berbicara dan kemudian dia menjelaskan. Tapi pada bagian lain, dengan segala hormat pada teman-teman yang ada di video ketiga, jenderal kita gitu ya, saya bertanya-tanya siapakah yang menyampaikan sebaiknya Bapak bicara ke media begitu. Tadi ada disinggung di situ ya. Karena terbukti dalam kasus yang lain keliru besar. Rancangan yang ada pelecehan seksual segala macam itu, yang dirancang itu salah besar. Anda fokus pada sesuatu yang unseen ini yang belum Iya, terlihat kenapa ya. gitu? Kenapa sampai itu gitu? Karena pada waktu saya bertemu dengan Pak Jenderal Dudung ini di kantornya sambil ngopi, ini luar biasa loh. Ada lagunya dong berarti. Enggak, apa ya? Ada lagunya. Effendi ngopi. Nah, dalam Effendi itu sudah terwakili, ada Simbolon, ada Ghazali gitu. Enggak, saya mau bilang enggak sampai segitu gitu. Emosi apa juga harus kita pahami juga ini. Oke. Seorang jenderal yang tuturnya enak dengar gitu ya, kok tiba-tiba siapa yang bisikin? Nah, tapi di atas itu semua kalau boleh ini penting nih. Kenapa panglimanya belum bicara ya? Oke. Agak penting kan? Di militer tuh hierarki kan? Hierarki kan tetap kan? Hierarki. Tetap hierarki kan? Iya. Kenapa panglima belum Artinya bicara kalau sudah saya nggak mau bilang sekacau ini, tapi iya. maksudnya sudah Tapi Anda bilang. amarahnya sudah sebesar ini. Enggak, maksudnya dia tidak maksudkan sekacau itu, tapi dia bilang sekacau ini. Gitu ya. Nggak maksudkan nggak, dia maksudkan nggak, tapi dia menyampaikan. Jadi dalam kondisi sekacau ini, kenapa Panglima belum bicara? Mohon maaf kalau Bapak Panglima menonton nih, salah satu capres loh, menurut Nasdem. Ya kan? Nah itu yang kemudian dibilang juga oleh Pak Effendi. Iya. Kenapa nih masalahnya? Kenapa ada kelihatannya ada friksi yang tidak tertahankan? Apakah ada yang mau Karena jadi capres. Apa ada yang mau jadi cawapres? Ini ujian loh, ini ujian bagi. Dan kata Pak Effendi satunya juga dia mencium masalah bahwa setiap di mana ada panglima, di situ tidak ada ASAD. Oh, termasuk di rapat itu. Iya, jangan-jangan Termasuk karena ya di rapat itu ya. Nah, oh iya di rapat itu ya, di rapat yang keluar ini. yang betul. Pak Bobi Rizaldi kelihatan itu wajahnya. Yang Nggak, sudah malah ada disuruh. satu lagi. Kalau saya nggak keliru nih ya, harap dipanggil juga ke MKD bukan Bapak ya? Bukan ya? Bukan. Yakin ya? Bukan. ya? Aman. ya? MKD, itu MKD. Nggak, oke, kita masuk nih. Misalnya ini kembali ke kita bedah dulu omongannya Pak Effendi Simbolon. Iya. Untung saya nggak bilang Ghazali. Ketika ada informasi ini kan Bang Effendi ini kan juga bukan politisi kacangan, bukan politisi yang baru Sudah senior, kemarin sore. sudah senior. Sangat Sudah lama lama di Komisi sekali 1. malah melintang di Komisi 1 gitu sejak awal masa reformasi. Artinya ketika beliau mengungkapkan keresahannya, ada fakta-fakta yang kita lihat yang publik nggak bisa tahu kan, ini lembaga tertutup kan. Tapi ternyata diungkap oleh Pak Effendi ke publik. Gitu. Apa yang sebenarnya Anda lihat maksud Pak Effendi itu apa sebenarnya Pak Soleman? Misalnya Yang Pak Effendi bilang bahwa ada disharmonisasi antara Panglima dengan KSAD. Kenapa itu dibuka gitu kepada publik? Nah itu gara-gara sekarang keterbukaannya begini ini, coba kalau nggak ada ini kan nggak muncul. Itu hanya bisa aja kan ada di ruangan. Jadi memang penyakit sekarang itu tidak bisa lagi membedakan mana yang ada di ruang rapat,
mana yang ada di ruang publik. Seperti yang disampaikan Pak Dudung itu, kalau di ruang rapat ya biasa kita seperti itu kalau marah. Tapi itu kan di ruang rapat, tidak ke publik. Tapi itu di ruang rapat keluar ke publik. Nggak ada kalimat Pak, diajarin ngomong ke Nah, media seperti justru itu, ya kan? yang seharusnya itu di ruang rapat, lalu kok itu muncul terus mungkin tuh ya coba Ada buka konsultan, aja. ada penasehat, Nah, ada itu. ahli yang menyatakan Jadi memang ngomong ke sekarang media seperti Iya, itu. berarti Harus langkah back ini to ada basic. yang merekomendasikan. Ya seperti terus kenapa Pak ini juga bisa melihat seperti itu? Ya, tapi mungkin ada masalah betul nggak sih Pak di antara institusi dua pimpinan ini? Lah, kalau kita dari dulu sih itu dari siapa, dari zaman Pak Nasution ke bawah kan tetap aja ada itu. Oh. Tapi sepanjang itu tadi ukuran Pak Bobi, sepanjang pasukan itu masih terkontrol oleh Panglima, itu biar Nggak masalah. Nggak masalah. Mau mobilisasi itu Panglima, kecuali ada Apapun. pasukan di jalanan nggak ada yang, Nah, itu baru itu. bahaya. Pelan-pelan, saya selalu kalau di Ukurannya. ujung-ujung acara ini, Itu. saya selalu butuh penjelasan yang tajam dan pencerahan. Apakah mengangkat, yang minggu lalu saya ingat betul nih, supaya Iya, pemirsa ingat. Iya. Ya, waktu itu Hairul Umam ya, Ya, kita. Hairul Umam. Dia bilang, kalau presiden jangan terlalu masuk. Ya. Kan berarti masuk, tapi nggak Nggak terlalu terlalu. dalam. Ya. Dan ternyata agak benar. Ya. Cepat masalah itu selesai. Betul, cepat itu Karena barang. hipotesa saya, kalau ada orang kuat terlibat, Ternyata cepat terbukti. masalahnya Betul. selesai. Tapi kalau nggak ada yang Buktinya, kuat, lama masalahnya selesai. Buktinya Selesai SK minggu lalu. keluar. Ya, ini SK ngomongin keluar P3 ya? ya. Yang P3 minggu lalu ya. keluar. Nah, sekarang P3 malam yang ada ini, Sandi. malam ini ya kan, saya sejauh Panglima itu bisa menguasai seluruhnya, seluruh komando gitu tadi ya Betul. maksudnya kan. Apakah ini dimaksudkan pada saat ini ketika Panglima tidak bicara itu sedang tidak menguasai komando ke bawah? Begitukah? Nggak, ini untuk kejelasan, ketajaman bagi kita dan pemirsa. Gitu. Maksudnya menguasai. Ya tadi kan disebutkan tidak ada masalah kalau terjadi misalnya ada Selama semacam masih perbedaan. menguasai Oh pasukan. iya, kan ya betul. Apakah Dan saya sekarang juga- saya minta Panglima juga cepat selesaikan aja ini gitu. Ada nggak Pak Idam pernyataan Panglima Pak Idam? nggak, maksud saya Pak Soleman Ponto Iya. yang merupakan kamus berjalan dalam hal Iya. ini, apakah saat ini sedang terjadi bahwa Panglima sedang tidak bicara, sedang tidak menyampaikan pendapat, karena kan artinya berbeda boleh saja. Iya boleh. Ya. Bahkan Effendi Simbolon boleh saja menyampaikan keresahannya, Iya. karena Soleman Ponto juga merasakan. Ya. Ya. Nah sekarang Effendi Simbolon merasakan, kenapa nih berbeda gini? Ya. Tapi apakah pada hari ini menjadi sesuatu yang dianggap sekacau ini, kata beliau, karena Untuk yang atas sedang tidak menguasai seluruhnya. Yang artinya kalau itu dikuasai, nggak ada masalah perbedaan ini. Nggak perlu Effendi Simbolon merasa resah gitu. Enggak, sampai sekarang kan masih tetap Panglima menguasai semuanya. Tidak ada satupun satuan di bawah yang loss dari Panglima. in power berarti ya? Iya. In power Yang masih. belok Masih in power. belok kanan nanti panas itu belum ada itu ya. Belum ada. Kalaupun ada kan masih disimpan-simpan. Iya. Ya kan. Beliau Kalaupun pernah ada bilang selesai. kalau satu forum Saya memang nggak bisa ikut acara ini. Saya nggak cocok di acara. Karena saya akan lagi ya. Saya nanya ada atau tidak, ya kan? Nggak ada. Ada. Semuanya nggak ada kata orang Padang. Disimpan aja. Semuanya aman. Kalaupun ada Pak Effendi, cuma disimpan-simpan. Bukan, itu kan pertanyaan namanya. Nah ini itu yang saya bilang, budaya militer dengan budaya sipil beda. Namanya militer itu sedikit aja kepicu, panas dia. Tapi di situ dia diuji seberapa kuat dia bisa mengalahkan kepanasannya itu. Nah biasanya, sebelum ada zaman, belum ada ribut terbuka seperti ini, nanti habis itu ngomel di kantor, wah, tapi kan itu hanya di ruang tertutup. Ngomel lah ya udah, sambil wah, sambil, tapi kan tertutup. Keluar sudah ketawa-ketawa lagi, hai. Tapi kontrol pasukan masih. Tapi kalau dibilang kelas seperti, kalau anggap kelas dari kacamata sipil, ya dari dulu ya begitu. Jadi ini normal, riak-riak Ini baru lihat Panglima masih lebih senior dari Sandi. Pak Dudung. Coba kalau dapat Panglima lebih junior dari Kasatnya, gimana coba? Ya kan? Karena dia lebih senior, makanya kita berharap dia segera bicara juga kan. Nah kalau lebih senior, dia tergantung Panglimanya ini menganggap ini seberapa penting bagi dia.
Kalau dia merasa kamu mau ngomong apapun yang penting pasukan di tangan aku, biarin aja. Karena Panglima sendiri ini harus betul-betul mempelajari bagaimana si Kasat ini. Jangan sampai ketika dia menari rambut di terigunya goyang. Panglima ini harus mengukur. Kalau saya marahin nanti dia seperti apa, pengaruhnya ke pasukannya bagaimana, ini kan banyak urusannya. Nah, ini mungkin Jadi ini yang tahu hanya Panglima, seberapa dekat beliau, seberapa ini. Karena itu kita harapkan beliau berbicara gitu. Nah, dia harus berhitung lagi. Kalau saya bicara nanti ini tambah ribut enggak? Nah, kan itu. Jadi kalau kita udah biarin aja sepanjang itu tadi. Saya masih kontrol karena ukuran tertinggi loyalitas itu ada di kontrol pasukan. Mobilisasi. Ya. Itu ukuran tertinggi. Nah. Kalau itu dilanggar, pasti Panglima bilang, saya ankum tertinggi. Tapi sepanjang itu belum ada, ya udah dia akan timbang-timbang. PVG tahu nggak Ankom apa? atasan Atasan bisa yang menghukum. bisa menghukum. Atasan yang yang bisa bisa menghukum. Saya pikir ini maksudnya. Kita baru Atasan diajarin yang juga. berhak menghukum. Ankum. Oke. Jadi kalau Bapak udah lama tahu ya Ankum ya? Pengadilan militer Iya, gitu iya. ada. dia punya kewenangan untuk itu, makanya dia Atasan perlu langsung. timbang-timbang. Oke. Alhamdulillah berarti ini penjelasan ini ya. Iya. Pak Ponto, ini kita mau menerjemahkan lagi nih apa yang terjadi dan sehingga panas betul gitu kan. Yang Panas betul. kan video ketiga Oh, tadi iya, loh, iya, ya kan? Lebih Kata enggak, jauh beliau- lebih bagus kata panas betul Daripada ketimbang kacau. sekacau ini. Bener itu. Ya kan? Betul ya? Jadi kalau ini ya, ini ya jelas. Kalau zaman Pak Agus Hartono, bagaimana Pak Agus Hartono harus berhadapan dengan KSAD yang iparnya presiden? Kan sama. Tapi bagaimana Pak Agus Hartono sebagai Panglima itu harus bisa mengendalikan itu, coba. Jadi itu bukan hal. Artinya problemnya Itu harus ada. Artinya ada problemnya agak mirip. Hampir sama. Tadi. Ada lagi, coba. Dua matahari. Antara Pak Joko dengan kasatnya waktu itu Pak Agus tadi. Ada, ya pasti ada. Penempatan Pangdamanya udah ribut. Nggak, salah satu Iya hal kan? yang dianggap disharmoni itu contohnya kan itu ada ini kok nggak ada ini. iya. Salah satu lagi itu kan di tempat saya, misalkan yang di Batu Raja itu Garuda Shield dengan Super Garuda Shield. Kenapa kok di sini datang ini enggak? Ya memang beda. Waktu zaman Pak Andika, Garuda Shield itu kan domainnya Angkatan Darat. Angkatan Darat, iya. Kalau sekarang Super Garuda Shield melibatkan itu domainnya di Mabes. Jadi kalau dia nggak datang ya nggak biasa-biasa Iya, aja. itu dia. Kami melihatnya, saya pribadi melihatnya itu tidak bukan disharmoni, ya emang bukan Memang domainnya bukan dia. itu. Artinya kawan sejawat Rekan Anda dia ada beda. berlebihan. Ya Beda sama pendapat. dengan rapat anggaran. Dia nggak datang, ya kita itu sebenarnya rapatnya sama Kemhan karena sebagai pengguna pelengkap anggaran. penderita. Dia pelengkap, kalau ada yang bertanya boleh dijawab. Kalau Izin, nggak datang izin. nggak apa-apa. Iya. Mohon izin, kita sisir pelan-pelan barangnya. Ah, Wah, ini iya. Nah, ini- Jikalau Diko. Mohon izin banget. Mohon izin. Ini banget. bijaksana, ini bijaksana. Mohon izin banget. Ini bijaksana. Kita sisir Saya pelan-pelan. setuju, ini Ada bijaksana. Rifana Pratiwi. Oh, dia. Rifana Eh. Pratiwi. Baru tadi Presenter kita paling tanya, top aku se-Asia tanya Tenggara. tadi barusan. Rifana mengacaukan Ini bijaksana. Silakan, silakan, Pak. Love of my life katanya. Tuh nak, gue ngaku tuh nak. Lupa gue mau nanya apa. Kita Sisir, sisir. sisir. Kita sisir. Jikalau Diko. Kita sisir. Nah, Kalau mau tidak ada konflik antara Panglima dan Kepala Stafnya, ya jangan ada Panglima. Sudah pasti nggak ada konflik itu. Oke. Nah ini. Tapi kalau ada ya pasti akan ada itu. Tahan, Pak laksana. Nasution dengan Pak Yani semua. Bukan malah sama nih. Sisir, sisir, Ya. sisir. Kita sisir izin. Yes. Sisir. Apakah 5 menit apa Edo? Ini belum sisir. Iya. Dia baru mau mulai. Baru mulai nih. Sabar Edo. Apakah ini juga terkait dengan nanti misalnya preferensi Nah, ini pemilihan kan. Panglima TNI? Wow. Artinya preferensi atau quote unquote orangnya Pak Andika atau orang yang direstui Pak Andika itu pasti bukan Pak Dudung. Atau sebaliknya. Atau ada persaingan memperebutkan nama-nama atau orang-orang tertentu. Atau ada tadi juga disebut ada di luar jabatan yang strategis di luar tentara, presiden dan wapres misalnya. Ini yang kemudian juga menjadi
Nah, itu gimana Pak Laksamana? Karena Pak Andika sebentar lagi juga pensiun. Soal Panglima. Panglima baru. Iya. Nah ini Panglima baru undang-undang mengatur supaya bergantian. Nah bergantian ini ternyata polanya, bergantian, tapi polanya beda-beda. Bu Megawati darat, laut, udara. Pak SBY darat, laut, darat, udara. Begitu Pak Jokowi darat, darat, udara, darat. Laut belum? Laut belum. Nah, habis itu bisa laut, bisa darat, bisa udara lagi. Jadi sulit kalau kita berdasarkan undang-undang tadi, bergantiannya siapa bergantiannya ini? Karena pernah darat, udara. Nah, dia mau bergantian kemana? Dia bisa bergantian ke darat kan bergantian. Ke udara bergantian juga. Jadi artinya belum tentu angkatan laut. Jadi belum tentu karena kita tidak, Pak Jokowi ini tidak ada pola. Lah mau dipakai pola apa? Itu baik nggak menurut Laksamana? Nggak baik. Kenapa tidak baik? Akibatnya apa? Di ketiga kepala staf ini berebut perhatian kan? Supaya ada perhatian, pilihlah saya. Lah ini Ini ada hubungannya tadi Pak. Itu. Mohon izin. Mohon izin. izin. Jikalau Ampun. apakah ini kan yang apa? Lu agak tegas karena kita dipantau Rifana Pratiwi. Siap. Torikers langsung ini nih. Langsung. Apakah Bicepnya lu yang tunjukin. dilakukan bisa dibilang quote unquote manuver ya Pak Effendi Simbolon di ruang DPR ini dengan apa ya, bisa dibilang ini kan mendiskreditkan salah satu calon panglima setelah Pak Andika bulan depan yang Iya. akan pensiun. Gitu kan maksud Anda kan? kurang lebih begitu, tapi Anda yang bilang. Nah, apa bagian dari untuk apa tadi kan, kalau tadi kan kepala staf Oke, ini. jadi biar tidak darat ke darat lagi. Ah, gitu kurang Itu. lebih. Ya tergantung Pak Jokowi. Ya tapi kan ada argumen nih tahun Iya. politik harus angkatan darat lah yang Menjaga stabilitas, Nah. harus orang dekat presiden, Ini lagi. orang dipercaya. Gimana? Kalau itu yang dipakai terus, oh mau ada ini di darat ini lebih kelihatan, ya laut nggak akan pernah kelihatan dong dia kerjanya di laut. Kalau itu nanti terjadi, lah lalu bagaimana supaya saya terlihat? Ya tangkap aja minyak goreng di laut semua kan biar terlihat. diperbaiki langsung lagi. Enggak, bukan apa-apa. Iya kan? Tunggu. Maksudnya supaya angkatan laut mendapatkan perhatian Supaya dapat sehingga perhatian. dilirik menjadi panglima. Apa yang perlu dilakukan sama junior Anda ini, izin Pak? Lah sebenarnya mereka tidak perlu menyampaikan, biarkan itu adalah prerogatif presiden memilih. Yang penting kan bergantian. Oke. Tetapi kalau yang terjadi harus ada perebutan perhatian, nah ini yang susah. Kalau selalu alasannya kenapa darat? Oh di darat nanti ada pemilu segala macam, darat menguasai darat. Udara juga Strategis begitu, nih. strategis. Lalu laut, ya laut kerjaannya nggak pernah kelihatan. Latihan di tengah laut, nggak ada yang lihat, nggak ada yang nonton. Terus? Lalu alasannya apa laut? Nah, kalau memang nanti begitu kasal berasa, kalau gitu untuk menarik perhatian biar kelihatan saya ini penting, ya saya tahan aja itu tanker-tanker yang lewat. Periksa dulu 2-3 jam. Minyak goreng saya tahan dulu, kapal ikan saya tahan dulu. Ribut kan? Supaya Kelihatan, loh, angkatan laut kenapa kamu tahan ini? Ada apa ini? Oh ini mau menyelundup Pak. Nah ini akibat kalau harus mencari perhatian. Itulah memang bergantian itu harus. Militer itu kan orang yang patuh dan taat. Kalau polanya sudah benar, dia akan ikuti pola itu. Ya. Darat, laut, darat, udara diikuti. Darat, laut, udara, darat, laut, udara diikuti. Kan sisir begini nih. ya. Tuh. Sisir begini kan. Bukan seri bulat deh. Sisir kan begini. Ya. Kita udah ngejelasin 1, 2, 3 pergantian segala macam. Ya. Saya nanya yang keempat nih. Ini basisnya undang-undang kan itu kan? Undang-undang. Pergantian tadi Iya. kan. Bapak DPR. Yang mulia. Yang Itu. mulia. Kalau presiden melanggar undang-undang, diapain Pak DPR? Wah, Anda ini pertanyaannya sudah di Sudah luar. melanggar dong Pak Effendi pendapat. Gaza. Iya kan? Anda Nah, membahayakan tidak kami melanggar di karena sini, di undang-undang Pak itu Effendi. sangat fleksibel. Pak Effendi yang lain. Cuma Effendi Dan ini berbahaya, Bos. Nah, darat ke Anda mengatakan berdasarkan undang-undang. Iya, di undang-undang begitu. Apalagi Pak Idam. Dapat, apa? dapat. Dapat bergantian bunyinya. Jadi bukan Tapi ada pergantiannya kalau gimana, mandatori tergantung kalau itu. ada kalau
namanya tidak ada sanksi tidak dilakukan itu kan tidak mandatori, Nah, tidak wajib. Itu bedanya dengan Undang-Undang 20 tahun 82. Kalau di Undang-Undang 20 Bapak 82 terlalu serius tadi menyampaikannya. Sampai kita menduga itu harus benar-benar dilakukan. Iya, Ternyata kalau nggak Undang-Undang wajib. 82 Tidak wajib karena Bayangkan tidak ada juga. sanksinya kalau tidak Itu dilakukan. Tapi jelas artinya ya- darat laut udara darat laut udara. Tapi di undang-undang yang baru ini enggak dilepas kepada presiden untuk menerjemahkan sendiri dapat bergantian itu apa. Sesekali DPR bisa menanyakan kan, Pak, kenapa ini nggak dapat bergantian? Bergantian benar. Dia. Darat ke darat, habis itu ke udara kan gantinya. Gimana Pak, darat ke darat? Nah, ini lihat ya kalau Bu Mega itu darat ke laut ke udara. Pak SBY darat ke laut, darat ke udara, baru darat lagi. Begitu Pak Jokowi darat Laut belum. ke darat, lalu ke udara. Itu bergantian. Ini bergantian. Nah itu ini sudah tidak bergantian yang ini. Orangnya bergantian maksudnya. Orang nah itu darat ke darat, lalu udara. Dari udara bergantian ke darat lagi. Nah kalau dari darat ini mau kemana? Ya karena pernah darat-darat ya bisa ke darat lagi. Nah, Pak Soleman, Itu. izin Laksamana. Kalau misalnya kembali ke pola Pak Jokowi yang seperti tadi, ya mungkin ke darat lagi atau kan tergantung presiden. Jika bukan angkatan laut yang kemudian terpilih gitu. Apa yang Anda bayangkan terjadi terkait dengan ini kan ada problem soliditas, ada problem tadi hierarkis, mobilisasi macam-macam yang tadi kita bahas ini. Bagi angkatan laut. Ya bagi angkatan laut patuh dan taat pada pimpinan. Nah. Mau apa ya? Masa mau bilang Pak saya belum kebagian ya nggak mungkin. Nggak akan ada itu. Tenang kita Pak. Ya Tenang, ya tenang. sudah. Tapi kan raja di laut. Nah tapi itu tadi tetap walaupun dia bukan panglima tetap dia adalah raja di laut karena dia bisa nahan Kasihan aja loh itu. DPR ini loh. Ya kan? Bersama pemerintah ya, tapi DPR. Jadi kalau penjelasan kepada angkatan laut itu bisa dia menerima dengan oh ya betul. Tapi kalau penjelasannya wah karena nanti ini tahun politik ini wah dia bilang lah kalau begitu kapan saya bisa tampil dong? Ya kalau gitu minyak goreng lah aku bisa tampil kan. Nah, kan dia bisa tahan itu. Dia bisa tahan itu. Tanker-tanker yang pergi dengan alasan kencing di laut. Gampang sekali. Tapi kan? itu bukan latihan ya yang tadi, yang ini bukan. ya. Beneran. Oh, ini sudah beneran. Ya, nih. udah benar, bukan latihan. Iya. Bukan latihan. Dia Maksudnya langsung yang wah ini ada penangkapan ini bukan latihan. Iya Ya? bukan. hanya untuk itu tadi kalau Nyari dia- perhatian. Oh latihan Cari berarti, perhatian. latihan berarti. tapi Tapi itu ya. serius kan dia Latihan tapi tidak serius. bisa ada latihan. Bukan Ini tangkap-tangkapan, nah, kalau ini tangkap-tangkapan level nggak ada. pemain Kapan dia tahan beneran? Latihan tapi serius. Kalau tadi kan latihan, Tuh. ketemu. Ini enggak. Ini udah. Ketemu tangkap dulu. Nah, kan kalau tanker itu ditahan ke Surabaya aja satu aja nggak jalan. Kasihan DPR, tapi kita harus kuat kan. Nah, itu. Jadi Tapi Pak ya, Bobi oke. alasan Iman. untuk penyampaian Ya. ini yang harus tepat. Ya. Ya. Kalau tidak nanti dibakar-bakar saya kata lo. Oh nggak ada gunanya kamu. Mulai dia panas nanti kan. Bisa begitu Pak Laksamana? Ya bisa kalau yang namanya manusia kan ada aja yang tiup-tiup. Belok kanan nanti panas dia. Belok kanan nanti Jadi panas. memang Kita di sini nggak boleh tiup. Nggak boleh. Anda raja di laut dari tadi. psikologi seorang militer kan begitu cepat. Harus memang yang tadi agresif. video 3 tadi ya, video 3, video 2 itu tadi ya. Nah, Jadi ternyata kalau seperti itu terkait dengan harus ternyata jelas. terkait dengan ini. Ya kan ini kan Bapak anggap persoalan kan? Yang nanti, iya. Enggak, bukan yang sedang Bapak ceritakan sehingga Iya persoalan karena itu. bukan bergiliran secara teratur, Teratur, maka iya. orang harus mencari perhatian. Yes. Kadang-kala dengan mencari perhatian di antara sesama dia ataupun terhadap atasan bisa Betul. agak salah-salah tingkah. Itu yang mungkin Iya. diungkapkan secara apa Iya. namanya terbuka oleh video yang ketiga. rekannya Pak. Oh enggak, Budi. iya. Iya nggak sih? Enggak, Ada bukan maksudnya persaingan, apakah itu ketidakpuran. salah satu Nggak ada. cara terwujud dalam video ketiga tadi? Ya bisa juga Oh. memperlihatkan. Wah, Wih, ini udah Solid. spekulatif ini, spekulatif Iya, ini. Enggak, analisis. Analisa, Iya, iya. analisa. untuk biar untuk mencari perhatian. Torik Kan dapat itu headline untuk banyak perhatian. ini. Apa Pak Karena Ujang? itu tadi, karena tidak ada kepastian di dalam menerjemahkan boleh itu.
Ya. Kasihan DPR sebetulnya. Dari tadi saya dipotong-potong oleh Anda. Yang pertama, mereka buat undang-undang bersama pemerintah bahwa ini dapat pergantian. Dapat, Iya. tapi Tapi tanpa tanpa sanksi. ada akibat, ya. Iya. Tanpa Terus sanksi. kemudian ketika presiden tidak melakukan pergantian, DPR-nya juga nggak nanya. Oh harus, kan ada batas umur kan kalau di undang-undang Nggak, TNI selama kan ini jelas. pernah nanya ya? Apa itu? Pernah nanya, Bapak Presiden yang terhormat, walaupun kalimatnya bagus, kenapa ini nggak berdasarkan Undang-undang pergantian. ya, Nah, yang mana Itu disebutkan dapat sebenarnya pergantian? yang harus ditanya itu ketika dari darat ke darat. Iya. Enggak maksud saya itu. Itu Pernah nggak ditanyakan Itu sama yang- DPR ya? Enggak, karena kita kalau ingin memastikan kalau Itu. dalam fit proper itu kan tadi bukan hubungan antara panglima dengan calon panglimanya, Oh iya, tapi panglima dengan presidennya. Apakah kalau dia ini bisa Betul. profesional, kiranya memang ada nanti pertentangan antara presiden dengan rakyatnya. Kan kita tidak ingin, karena dia koersif, kita tidak ingin mereka bisa represif pada masyarakat. Oh harus ke MK kita Nah, dan untuk mengatakan ini bagian undang-undang bagian ini seharusnya dicabut saja yang dapat pergantian. karena Nggak usah tidak diatur. mandatori. Kita tidak serahkan saja mandatori. kepada presiden karena warga negara selama ini berharap-harap bahwa ini ada Nah. pergantiannya gitu. kalau tidak seperti itu, Padahal tidak pergantian gitu ya. kalau itu nanti Iya Kak? pasal PHP ini. Ya, Bisa warga darat. negara berharap nanti kan terjadi seperti dulu darat terus. Iya, tapi kan faktanya demikian. Kan itu. Faktanya kan demikian. Sebaiknya pengguna end user End user. yang mana cocok nggak dengan Presiden. Presiden. Panglima dan presiden. Gitu. Nah kita usulkan aja ke MK pasal itu jangan ada. Karena nanti orang berharap-harap, gara-gara berharap-harap Oke. ada yang melakukan tadi Itu berbagai tadi, cara cari untuk perhatian. cari perhatian Iya. gitu kan? Iya. Itu yang Iya, Bapak yang memang bilang betul. loh. Iya. Pada bagian itu benar ya Pak ya? Iya. Ya. Bang Effendi, Iya. oke, tapi ada nggak hubungannya dengan tadi ungkapan dan sesuatu yang diungkap oleh Bang Effendi Simbolon itu ada hubungannya dengan Panglima TNI selanjutnya? Oh enggak, kalau ini Tentang kita pencapresan, terang-terangan ya. saja lah dengan segala hormat pada Abangda Effendi Simbolon, Abangda Jenderal Dudung, Bapak Panglima kita Andika. Kan ini persoalannya terlihat seperti satu Panglima yang segera selesai, kalau nggak diperpanjang gitu ya. Tetapi dia sudah pernah dinyatakan sebagai salah satu capres. Sementara Jenderal Dudung adalah walaupun gilirannya dalam dapat pergantian itu adalah laut, gitu ya. Tapi masih punya peluang. Tapi peluang besar racing star-nya Jenderal Dudung. Di situ Anda bacanya di situ aja. Ya. Nah itu, Iya. kan Anda pengamat komunikasi politik terbaik se-Asia Pasifik ini, makanya saya tanya. Kecuali yang laut Bapak ini tetap. Saya Asia Pasifik yang darat. Kalau laut Bapak ini tetap. Kuat sekali loh tadi analisis lautnya ya. Kerajaan Tonga nggak masuk tuh ya. Kerajaan Tonga, Antigua, Fiji Island gitu nggak Kepulauan masuk. Faru nggak ya? Belum baru Eropa. Oh iya benar. Seperti itulah melihatnya ya, dengan menghormati semua pelaku yang ada di sana tadi. Nah, Oke, Pak Bobi, oke. tipis dulu untuk Ini karena Pak Idam udah mulai keluar dari isu kandangnya. nih. penggantian Panglima ini gimana nih nanti di Komisi 1 nih? Ya kalau pergantian Panglima intinya kan karena memang itu sudah amanat undang-undang yang sebelum tahun 2004 itu ada pasal ini. Yang kita ingin jaga adalah ini militer ini berbeda dengan kepolisian. Jadi tingkat komando itu marwahnya itu ya di hierarki. Jadi jangan sampai ya itu tadi kalau Panglima tertingginya masih ada yang lebih tua dari dia, itu aja dulu paling utama. Itu yang sangat berbahaya karena jangan sampai nanti ada subordinate. Subordinate di sini berbahaya karena kenapa? Sifatnya koersif. Nah, ini yang antara ditulis atau tidak code-nya tuh itu. Kita menjaga marwahnya itu adalah dengan menjaga hierarki ini. Kalau di bawahnya banyak yang lompat-lompat itu nggak masalah. Tapi soal ini rasanya semua hampir sama. Kalau di TNI. Kalau untuk TNI. Kalau Enggak, untuk maksudnya kalau di sebelah- bawah level kepala staf dan panglima ya. Kalau yang di bawah-bawahnya kan ada yang jadi pangdam, jadi ini, itu cepet-cepet semua nggak apa-apa. Tapi kalau udah level kepala staf, panglima, itu marwahnya komando itu kan di hierarki. Nah, itu yang kita jaga biasanya. Kalau masalah dari angkatan matra mana, ya ini eksekutifnya pinter juga. Kalau diajuin cuma satu, bukannya kita pilih. Kalau kita pilih boleh itu. Hanya Tapi yes or no, betul. mengajukannya hanya Hanya satu. satu. Kalau kekhawatiran, ini kan kekhawatirannya Pak Ponto ini Real, kan real. gua rasa bukan cuma beliau, tapi mungkin ada juga yang
mengkhawatirkan hal yang sama dengan Ya, saya rasa kepala tidak perlu Samana. dikhawatirkan karena kalau secara kompetensi administrasi namanya semua kepala staf itu kan memiliki kemampuan yang sudah diuji, ada bukan hanya fit proper dia itu. Kan kalau kepantasan itu fit proper, tapi sebelum masuk fit proper itu kan ada apa istilahnya capability. Capability kan ada sesko segala macam, mereka sudah lewat semua itu. Jadi siapapun yang jadi selama yang kita jaga itu marwahnya adalah hierarki itu dari umur ya. Ya itu saya rasanya masyarakat tidak perlu khawatir. Oke. Makanya itu yang penting Pak Ponto? itu ketika publikasi publik itu jangan sampai publikasinya itu memberikan misalkan terpilih oh ini Angkatan Darat. Angkatan Darat ini karena ini ada harus mengawal ini. Nah ini itu jangan sampai itu. Tapi kalau memang itu adalah cohesion force antara atau chemistry antara Panglima dengan Presiden, ya itu bisa diterima. Dia akan oh ya chemistry-nya lebih dekat. Itu bisa saja. Tetapi kalau alasannya wah karena ini dia lebih dibutuhkan karena ini padahal benar tadi Pak Bobi. Tiga ini sama, kemampuannya samanya semua sama. Sampai ke tingkat itu ya. Sampai ke tingkat itu. Di bawahnya beda. Di bawah beda. Ada loncat-loncat banyak. Nah, tinggal di sini memang chemistry-nya dengan presiden itu siapa? Itu biasa itu. Dari kita juga sama. Sehingga publikasinya ini ya tidak membuat ini adalah pilihan presiden. Udah selesai. Bukan karena oh, ini angkatan darat harus ada ini. Biasanya ini pengamat itu angkatan yang udara. Nah menginterpretasikan itu. Pak Ponto. Kalau itu nanti itu akan muncul kalau gitu kita cari gara-gara aja biar ada perhatian kan. Nah itu yang tidak bagus. Nah Pak, yang terakhir Pak, apakah ketegangan-ketegangan yang timbul akibat rapat di komisinya Pak Bobi ini sudah selesai dengan permintaan maaf, sudah selesai dengan tadi jabat tangan dan rekonsiliasi ngopi tadi? Enggak, itu selesai sendiri kok, itu panas sesaat itu biasa. Itu selesai sendiri itu. Jadi jangan khawatir ya ada tindakan-tindakan ekstra parlementer. Itu panas sesaat itu. Itu tuh. Oke. Selesai sendiri. Effendi? Kalau panas sesaat bagus, jangan yang gitu loh. Padahal diam-diam hatinya panas. Itu beda. Kalau panas sesaat artinya Itu panas bisa- sudah aman. Bisa Tadi ditampung. sudah puas lah beliau Puas. menyampaikan. Wow. Itu biasa itulah itu. udah. Tiga poin yang Itu pertama untuk semua yang terlibat di dalam itu ya, Pak Effendi Simbolon, Pak Jenderal Dudung, semuanya senior kan, artinya level itu sudah kapabilitasnya Sudah. sangat tinggi. Ya bagaimanapun dijelaskan kata gerombolan berlebihan, tetapi mudah-mudahan juga Pak Dudung yang pernah berkomunikasi dengan lebih baik dibanding itu, mudah-mudahan tidak salah mendengarkan masukan dari konsultan sampai Iya, bisa itu ada seperti konsultan. Karena Pak Dudung ini pernah berbicara jauh lebih baik. Nah, apakah bangsa Indonesia membutuhkan penyelesaian dengan ngopi? Kita juga nggak tahu, siapa tahu itu yang lagi ditunggu. Daripada menunggu Panglima berbicara, siapa tahu bisa ngopi berdua tanpa bicara. itu lebih ada layarnya, baik. misalnya gitu Betul. ya. Walaupun kita menunggu juga, Pak Panglima bicara juga kan? Nunggu nggak? Tapi kalau bisa tampil bersama lebih cepat antara mereka berdua. Bertiga udahlah minum selesai, kopi lah udah. gitu ya. Cocok Sama lah. Bang Effendi. Bertiga dong sama Effendi, karena kan Di Effendi moderatornya- membicarakan dua orang ini gitu ya. Iya. Tanpa suara, tanpa kata-kata, cuma hirupan bunyi kopi aja. Iya. Yang terakhir yang agak menarik kalau ini agak di luar itu. Ke Biorka nih. Bocorin dong dana vendor bansos. Soalnya kami berdua punya aslinya. Nanti kita mau lihat gitu ya. Cok sama nggak? Betul nggak? Kita udah punya aslinya kan? Udah punya aslinya Yang gitu. terakhir satu lagi, untuk Opung lagi nonton nih Opung. Oh iya Opung Panda, kita yakin bahwa Opung selama sampai Juni, Opung itu tetap harus mempertahankan Puan sebagai calon presiden. Betul ya? Karena itulah ini di luar partai Anda. Bukan KIB. Inilah mandat dari partai, karena itu Opung silakan datang ke sini, pemirsa dan kita sangat memakluminya. Kita tutup malam ini Tanpa ada dengan kesimpulan? ya dengan Gimana kesimpulan? Pak Camat ngopi, Pak Lurah ngopi, Sampai jumpa. Bang Effendi Simbolon.